Pernahkah kamu bertanya, kemana doa-doa kita pergi setelah terucap? Apakah ia berhenti di langit dunia, atau benar-benar menembus 7 lapis langit hingga ke hadapan Allah? Tahukah kamu bahwa di setiap lapisan langit ada malaikat, ada rahasia, dan ada perjalanan amal manusia yang sedang dicatat tanpa satupun terlewat? Jika kamu ingin tahu siapa penghuni 7 lapis langit, apa rahasia di setiap tingkatnya, dan bagaimana amal kecil kita bisa sampai kepada Allah, maka jangan kemana-mana, karena kisah ini bisa mengubah cara pandangmu tentang hidup dan ibadah. Jika sampai di titik ini hatimu terasa lebih tenang, lebih sadar, atau lebih dekat dengan Allah, luangkan 1 detik untuk menekan tombol like sebagai bentuk syukur atas ilmu dan pengingat yang Allah titipkan hari ini. Subscribe channel ini, agar setiap kali hatimu lelah, imanmu menurun, atau dunia terasa terlalu berat, kamu selalu punya tempat untuk kembali dan mengingat Allah. Jangan lupa share video ini kepada orang-orang yang kamu sayangi, karena bisa jadi 1 klik darimu menjadi sebab Allah menguatkan hati lain yang sedang terluka. Dan jika kamu ingin kita saling mendoakan, tuliskan 1 kata sederhana di kolom komentar. Amin. Biarlah doa-doa kita naik bersama, menembus 7 lapis langit, dan sampai kepada Allah yang Maha Mendengar. Terima kasih sudah membersamai sampai akhir. Semoga Allah memberkahi setiap langkahmu, menguatkan imanmu, dan mengangkat derajatmu di dunia dan akhirat. Amin, ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Dialah yang menciptakan langit tanpa tiang, membentangkannya dengan sempurna, dan mengisinya dengan makhluk-makhluk yang tidak pernah durhaka. Dialah yang mengatur alam atas dan alam bawah dengan keadilan dan hikmah yang tidak pernah keliru. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia yang pernah menapaki bumi, satu-satunya makhluk yang Allah izinkan menembus 7 lapis langit hingga ke Sidratul Muntaha untuk menerima amanah terbesar bagi umatnya. Manusia sering memandang langit hanya sebagai hamparan luas yang indah, dihiasi bintang dan cahaya. Padahal langit bukan sekadar ruang kosong. Langit adalah kerajaan Allah, tempat berlangsungnya perintah, tempat naiknya amal, dan tempat turunnya takdir. Allah berfirman, "Dan sungguh, kami telah menciptakan di atas kamu 7 lapis langit, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 17. Ayat ini mengajarkan bahwa langit bukan hanya diciptakan, tetapi diperhatikan, dijaga dan diatur langsung oleh Allah. Tidak ada satupun yang terjadi di langit dan bumi kecuali dengan izinnya. Hakikat 7 lapis langit. Allah menciptakan langit 7 lapis, bukan 1, bukan 3, bukan 10. Angka 7 dalam syariat sering menunjukkan kesempurnaan dan ketetapan ilahi. Allah berfirman, "Dialah yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih sesuatu yang tidak seimbang." Quran Surat Al-Mulk ayat 3. Langit diciptakan berlapis, teratur dan saling terhubung. Sebagaimana kehidupan manusia juga berlapis, lahir, tumbuh, diuji, disucikan, lalu kembali kepada Allah. Langit pertama, langit dunia, as-sama'ud dunya, gerbang amal, tempat ujian, dan benteng dari syaitan. Langit pertama adalah langit terdekat dengan bumi. Disinilah bintang, matahari, bulan, dan seluruh alam semesta yang bisa kita amati berada. Allah berfirman, "Dan sungguh kami telah menghiasi langit yang dekat dengan perhiasan bintang-bintang." Quran Surat As-Saffat ayat 6. Namun fungsi langit pertama bukan hanya sebagai hiasan.
melainkan benteng pertahanan dari gangguan setan. Dan kami menjaganya dari setiap setan yang terkutuk. Quran Surat Al-Hijr ayat 17. Setiap kali setan mencoba mencuri berita langit, mereka dilempari dengan meteor yang menyala. Ini menunjukkan bahwa bahkan makhluk durhaka pun tidak memiliki akses bebas ke langit. Di langit inilah amal manusia naik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal-amal diangkat kepada Allah pada hari Senin dan Kamis. Hadits riwayat Tirmidzi. Setiap solatmu, setiap istighfarmu, setiap air mata yang jatuh karena Allah, semuanya melewati langit ini terlebih dahulu. Jika amal itu ikhlas, ia akan diteruskan. Jika tidak, ia akan tertahan. Langit kedua, langit kesucian dan pengorbanan. Saat peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit kedua dan bertemu Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi wassalam. Keduanya adalah simbol kesucian hati, kehidupan zuhud, dan perjuangan tanpa balasan dunia. Mereka hidup sederhana, ditolak kaumnya, bahkan disakiti, namun mereka tetap taat. Langit kedua mengajarkan bahwa jalan menuju Allah tidak selalu ramai, dan kebenaran tidak selalu diterima. Langit ketiga, langit keindahan yang terjaga. Di langit ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Nabi Yusuf alaihi salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku bertemu Yusuf, dan sungguh ia diberi setengah dari ketampanan." Hadis riwayat Muslim. Namun Allah tidak memuliakan Nabi Yusuf karena ketampanannya, melainkan karena ketaatannya saat berada di puncak godaan. Allah berfirman, "Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang terpilih." Surah Yusuf ayat 24. Langit ketiga mengajarkan bahwa keindahan adalah ujian, dan kemuliaan lahir dari kemampuan menahan diri. Langit keempat, langit ilmu dan kedudukan. Di langit keempat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu Nabi Idris alaihi salam. Allah berfirman, "Dan kami mengangkatnya ke tempat yang tinggi." Surat Maryam ayat 57. Nabi Idris dikenal sebagai nabi ilmu, tulisan, dan ibadah yang konsisten. Allah berfirman, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Langit ini mengajarkan bahwa ilmu yang diamalkan adalah jalan kenaikan derajat. Langit kelima, langit kelembutan dan kasih sayang. Di perjalanan agung Isra Mi'raj, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melintasi langit demi langit, beliau tiba di langit kelima. Di tempat yang penuh ketenangan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam, seorang nabi yang dikenal bukan karena kekerasannya, tetapi karena kelembutan hatinya dan kasih sayangnya kepada umatnya. Nabi Harun adalah sosok pemimpin yang Allah pilih untuk mendampingi Nabi Musa alaihi salam. Ketika kaumnya keras kepala, ketika ujian datang silih berganti, Nabi Harun tidak membalas dengan amarah. Ia memilih kesabaran, kelembutan, dan doa. Inilah ciri kepemimpinan yang dicintai Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah kelembutan ada pada sesuatu, melainkan ia menghiasinya. Dan tidaklah kelembutan dicabut dari sesuatu, melainkan ia membuatnya buruk." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini bukan sekedar nasihat, tapi prinsip hidup. Allah mengajarkan bahwa kelembutan bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan jiwa.
Orang yang lembut adalah orang yang mampu menahan amarahnya, mengendalikan egonya, dan memilih jalan yang diridhoi Allah meski itu terasa lebih berat. Langit kelima mengajarkan kepada kita bahwa kepemimpinan sejati bukan tentang siapa yang paling ditakuti, tetapi siapa yang paling membawa ketenangan. Bukan tentang suara yang paling keras, tapi tentang hati yang paling peduli. Nabi Harun mengajarkan bahwa membimbing manusia membutuhkan kesabaran yang panjang dan kasih sayang yang tulus. Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua adalah pemimpin. Di rumah, di tempat kerja, dalam persahabatan, bahkan dalam mengendalikan diri sendiri. Langit kelima mengingatkan bahwa Allah mencintai hambanya yang lembut dalam tutur kata, sabar dalam sikap, dan penuh kasih dalam tindakan. Di dunia yang sering memuliakan kekerasan, amarah, dan ego, Allah justru mengangkat derajat orang-orang yang memilih kelembutan. Karena dengan kelembutan, hati menjadi terbuka. Dengan kasih sayang, luka bisa disembuhkan. Dan dengan kesabaran, kebenaran bisa diterima tanpa paksaan. Maka ketika hidup menguji kesabaranmu, ingatlah langit kelima. Ingatlah bahwa Allah menghiasi hambanya yang lembut dengan kemuliaan yang tidak terlihat, tapi sangat bernilai di sisinya. Karena sesungguhnya, kelembutan adalah cahaya, dan kasih sayang adalah bahasa langit yang paling dipahami oleh hati manusia. Langit keenam, langit perjuangan dan akhir mata. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan Isra Mi'raj dan tiba di langit keenam, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi yang hidupnya dipenuhi perjuangan panjang, ujian bertubi-tubi, dan dialog yang dalam dengan Allah. Nabi Musa bukanlah nabi yang jalannya mudah. Sejak awal kehidupannya, ia telah diuji dengan ketakutan, pengasingan, penolakan, dan beban kepemimpinan yang sangat berat. Nabi Musa adalah nabi yang paling banyak berbicara langsung dengan Allah. Namun kedekatan itu tidak membuat hidupnya ringan. Justru semakin dekat kepada Allah, semakin berat amanah yang harus ia pikul. Inilah pelajaran pertama dari langit keenam. Kedekatan dengan Allah tidak selalu berarti kemudahan, tetapi seringkali berarti tanggung jawab yang lebih besar. Dalam peristiwa Isra Miraj, Nabi Musa menangis, bukan karena iri, bukan karena kecewa, tetapi karena kasih. Ia menangis ketika mengetahui bahwa umat Nabi Muhammad SAW akan lebih banyak masuk surga dibanding umatnya. Tangisan itu adalah tangisan seorang nabi yang mencintai umatnya, yang berharap kebaikan bagi mereka, meski mengetahui keterbatasan kaumnya sendiri. Langit keenam adalah langit air mata. Air mata orang-orang yang berjuang dalam ketaatan. Air mata para hamba yang tidak menyerah meski lelah, tidak berhenti meski terluka, dan tidak mundur meski jalan terasa berat. Nabi Musa mengajarkan bahwa menangis di hadapan Allah bukanlah kelemahan, melainkan bukti kejujuran hati. Di langit keenam, kita belajar bahwa ujian adalah tanda amanah. Semakin besar peran yang Allah titipkan, semakin besar pula ujian yang menyertainya. Jika hidupmu terasa berat, jika tanggung jawabmu terasa menekan, bisa jadi itu karena Allah sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar. Nabi Musa tetap berdiri meski kaumnya membangkang, tetap berdoa meski ditolak, dan tetap taat meski lelah. Dari sinilah kita belajar bahwa iman bukan tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang selalu bangkit kembali dengan keyakinan. Langit keenam mengajarkan kita untuk tidak mengukur kedekatan dengan Allah dari ringan atau beratnya hidup, tetapi dari seberapa teguh hati kita saat ujian datang. Karena seringkali Allah paling dekat justru ketika hambanya paling letih dan paling banyak meneteskan air mata dalam sujud. Langit ketujuh, langit kedamaian dan tauhid. Setelah melewati langit demi langit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya sampai di langit ketujuh.
Inilah puncak perjalanan makhluk menuju Rabb-Nya. Di tempat yang paling tinggi dan paling agung ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, bapa para nabi, yang bersandar dengan penuh ketenangan di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah rumah ibadah para malaikat di langit, sebagaimana Ka'bah adalah rumah ibadah manusia di bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap hari 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur, lalu mereka tidak kembali lagi. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menggambarkan betapa luasnya kerajaan Allah dan betapa banyaknya makhluknya yang terus bertasbih tanpa henti. Tidak ada kekosongan, tidak ada kelalaian, tidak ada makhluk yang berhenti taat kepadanya. Langit ketujuh adalah langit ketenangan. Tidak ada kegaduhan dunia, tidak ada hiruk-pikuk ambisi, tidak ada keinginan selain mendekat kepada Allah. Disinilah tauhid berada pada bentuknya yang paling murni, pengakuan bahwa tidak ada tujuan hidup selain Allah semata. Di atas langit ketujuh terdapat Sidratul Muntaha, batas terakhir seluruh makhluk. Tidak ada yang mampu melampauinya kecuali atas izin Allah. Tentang tempat ini, Allah berfirman, di dekat Sidratul Muntaha, di sanalah syurga tempat tinggal. Quran Surat An-Najm ayat 15. Di tempat inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah solat. Bukan di bumi, bukan di langit pertama, tetapi di tempat tertinggi, sebagai tanda bahwa solat adalah ibadah paling agung. Solat adalah satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan langsung tanpa perantara, sebagai penghubung antara bumi dan langit, antara hamba dan Rabb-Nya. Langit ketujuh mengajarkan bahwa puncak kehidupan bukanlah harta, jabatan, atau popularitas, melainkan tauhid yang murni dan hati yang tenang dalam ketaatan. Semakin tinggi seseorang di sisi Allah, semakin sedikit dunia yang ia bawa. Ketika seorang hamba menjaga solatnya, ia sejatinya sedang menapaki perjalanan ruhani menuju langit ketujuh, meski tubuhnya masih berpijak di bumi. Karena solat adalah mi'rajnya orang beriman, jalan sunyi menuju kedamaian yang sejati. Dan di langit ketujuh inilah kita belajar bahwa akhir dari semua perjalanan bukanlah dunia, tetapi perjumpaan dengan Allah dalam keadaan hati yang bersih dan penuh ketundukan. 7 lapis langit bukan sekadar kisah kosmik. Ia adalah cermin perjalanan ruh manusia dari dunia yang penuh ujian menuju kesucian, pengorbanan, ilmu, kelembutan, perjuangan, hingga ketauhidan sejati. Allah berfirman, dan kepada Tuhanmulah tempat kembali. Surah An-Najm ayat 42. Barang siapa ingin diangkat derajatnya, maka perbaiki hubungannya dengan Allah. Barang siapa ingin dekat dengan langit, maka panjangkan sujudnya. Dan barang siapa ingin dimuliakan, maka rendahkan hatinya. Karena bisa jadi, amal kecil yang ikhlas hari ini sedang menembus 7 lapis langit dan menjadi sebab Allah ridha kepadamu. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang amalnya diterima, doanya diangkat, dan kelak dipanggil untuk naik menuju derajat yang Dia kehendaki. Amin, ya Rabbal Alamin. Akhirul kata, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.